Pemirsa, menghadapi ancaman penyebaran COVID-19 varian Omikron, akselerasi vaksinasi saat ini penting untuk dilakukan. Ya, di tengah kunjungannya ke gelaran bakti sosial vaksinasi serta pembagian sembako oleh alumni Akabri 2001, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan seluruh elemen akan ancaman penyebaran COVID-19 varian Omikron. Kapolri meminta semua pihak memperhatikan beberapa hal. Kapolri juga turut membagikan sembako yang diberikan kepada 90.000 warga di seluruh Indonesia. Kapolri kembali mengingatkan warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Oke, kita akan langsung lanjutkan dialog kita. Ada 2 orang narasumber sudah bergabung tadi bersama kami. Saya mau ke Dr. Nadia dulu. Dr. Nadia, kalau tadi Pak Windu mengatakan sebelum jeda iklan ya, bahwa saat ini yang diumumkan oleh pemerintah adalah 1 kasus varian baru Omikron dengan proses penularannya adalah transmisi lokal. Tapi tidak tertutup kemungkinan ini ada 2 bahkan 3 dan juga lebih orang-orang yang kemudian terkena kasus Omikron tapi proses penularannya adalah transmisi lokal. Seperti apa tanggapan Dr. Nadia? Iya, kalau kita menemukan 1 kasus ya, biasanya kalau melihat pola penyakit menular, sebenarnya ini seperti fenomena gunung es ya. Karena memang kan kita tidak menerapkan ya bahwa semua orang itu harus di-screening. Dan kemungkinan seperti analisa para ahli epidemiolog termasuk Pak Windu bahwa isolat yang diambil di Afrika Selatan itu kan memang tanggal 9 malah 6 November ya, bahkan di Botswana itu 11 November, tetapi baru diumumkan di tanggal 24 November. Nah, kita juga sudah melihat ya sebenarnya kasus awal kita adalah pada petugas kebersihan yang mendapatkan penularan dari pelaku perjalanan asal Nigeria yang datang sebelum kita melakukan penerapan pengetatan daripada karantina yang 10 hari. Jadi tadinya kan kita memang hanya 3 hari dan kemudian ada yang 5 hari, tetapi kan yang 10 hari itu baru setelah tanggal 27 November. Selain itu juga belum ada pembatasan negara-negara seperti yang kita lakukan di awal, yang pada waktu itu ada 10 negara. Tetapi juga kita melihat bahwa di awal-awal daripada penularan itu pasti jumlahnya sedikit, karena kita bisa lihat kasus di awal dilaporkan itu kan 99 dengan 13 negara. Kalau sekarang kan 115 negara dengan 186.000 kasus. Artinya penyebarannya lebih luas dari berbagai negara juga terjadi. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini sangat mungkin terjadi dalam sebenarnya penyakit menular ya. Tapi bagaimana kemudian, bukan berarti kalau kita mengetatkan pintu masuk itu adalah sebenarnya kita benar-benar mencegah, mendeteksi. Tetapi yang lolos itu bisa saja karena diskresi dan sebagainya, ataupun memang pada saat itu kita belum tahu bahwa ada varian Omikron dan varian Omikron itu sudah mulai masuk dan itu menular secara perlahan-lahan di dalam masyarakat. Nah, ini yang penting adalah bagaimana penanganannya kita. Kalau kita bisa mendeteksi kasus ini segera, artinya surveillance kita kan berjalan baik antara yang terjadi di komunitas maupun yang terjadi di pintu masuk negara. Oke, nah tadi soal surveillance dok, ketika diketahui bahwa pasien ini ke sebuah restoran itu di SCBD gitu, apakah Kemenkes juga sudah mendapatkan informasi melalui Peduli Lindungi ya tentunya, siapa saja yang hadir pada saat itu, kan ada ketahuan tuh dok kalau di aplikasi. Nah ini treatmentnya seperti apa kalau seperti ini dok? Iya, untuk tempat-tempat yang dikunjungi oleh yang bersangkutan, kita sedang mencek di Peduli Lindungi ya mengenai siapa saja yang berada di sana, dan kita sebenarnya sudah mulai mengirimkan SMS blast kepada orang-orang yang diduga pada radius tersebut ya. Jadi kita meminta Anda kemungkinan kontak erat sehingga diharapkan Anda memeriksakan melakukan tes COVID-19. Jadi sudah ada SMS blast yang kita lakukan ya. Tapi memang belum semuanya, karena untuk memilahkan data pada waktu tanggal tersebut itu juga membutuhkan waktu dan proses ya untuk menarik datanya. Tapi artinya satu, kita bisa mengetahui siapa saja
yang berada di sana, artinya kita bisa memblas ya. Tetapi kan kita juga tidak tahu persis ya orangnya siapa, karena kan ini terdatanya masih tidak lengkap ya, artinya yang check in itu si A dengan nomor telepon sekian, jadi kita harus telepon dulu orangnya, kemudian baru berbicara gitu ya kan, karena ini yang bisa kita dapatkan dari data Peduli Lindungi saat ini. Oke, saya mau ke Pak Windu kalau gitu. Pak Windu, kita fokus mengenai proses penularan transmisi lokalnya kalau kita bicara mengenai varian Omikron. Nah, ini sebetulnya bagaimana kemampuan deteksi dan juga tracing yang saat ini berlangsung di Indonesia kalau menurut Anda? Ya, tadi kan Bu Nadia mengatakan ya bahwa mesin WGS kita kan masih sekitar 20 ya. Nah, provinsi kita aja 34. Dan 20 itu terkonsentrasi di beberapa ibu kota provinsi saja, ya kan? Padahal kan Omikron ini bisa, atau varian lain lah ya, kan kita tidak hanya menghadapi Omikron, nanti mungkin masih ada varian lain. Nah, ini kan semua provinsi harus punya ya, makanya Kementerian Kesehatan kan sudah memesan ya tambahan mesin-mesin baru, dan mudah-mudahan cepat datang. Saya tidak tahu apakah sudah datang ya, supaya bisa segera didistribusikan. Nah, itu yang akan memperkuat genomic surveillance kita ya, karena tanpa itu tentu surveillance kita menjadi lemah. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan ya. Tetapi begini loh ya, ini kan untuk kepentingan surveillance oke, itu tugas pemerintah. Tapi yang paling penting itu tugas masyarakat gitu ya, karena apapun variannya ya, dan supaya juga tidak muncul varian-varian baru juga di Indonesia sendiri ya kan. Indonesia sendiri bisa loh terjadi mutasi-mutasi kan, dan mutasi itu terjadi karena transmisi. Dan supaya varian yang sudah kadung masuk ini juga tidak meluas, yang paling penting prokes gitu ya. Jadi artinya masyarakat, yang paling penting itu masyarakat gitu, mau kembali patuh prokes 100%, 3M itu, dan vaksinasi. Itu yang paling penting itu sebetulnya. Nah, tugas surveillance adalah tugas pemerintah, tugasnya kita teman-teman di kesehatan ya. Jadi Kementerian Kesehatan, Bu Nadia dan kawan-kawan itu yang melakukan gitu. Dan saya kira upaya surveillance sudah bagus ya. Cuma gini, yang paling penting nih, kita sudah punya senjata ampuh ya, yang digunakan juga untuk tracing sebetulnya, yaitu Peduli Lindungi. Masalahnya Peduli Lindungi itu tidak sering ya, atau banyak sekarang tidak dijalankan secara proper ya, secara standar, tetapi hanya formalitas. Ada QR code ditempel di pintu-pintu masuk di restoran, di banyak tempat rekreasi, tempat wisata. Tapi pengunjung tidak memindai, banyak yang tidak memindai dan tidak ditegur, tidak diawasi oleh petugas. Itu kesalahan besar itu. Seharusnya pemerintah setempat ya, satgas setempat, satgas daerah harus melakukan pengawasan dan melakukan sanksi ya. Jadi misalnya langsung tutup aja tempat-tempat atau area publik ya yang tidak menjalankan Peduli Lindungi itu dengan proper gitu. Jadi itu yang paling penting, karena kalau Peduli Lindungi itu dijalankan bagus, kita ini sebenarnya bisa men-trace semua kasus, itu bisa ya, paling bisa meskipun tidak bisa 100%, tetapi kita bisa mendekati mencari kontak erat yang bagus gitu loh ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, pengawasan terhadap pemakaian atau penggunaan Peduli Lindungi. Ya. Gitu. Oke, berarti scan barcode yang dimaksud oleh Pak Windu tadi sebenarnya hukumnya wajib begitu ya? Karena ada beberapa praktik juga yang hanya memperlihatkan sertifikatnya Pak Windu. Ini saya sudah sertifikat gitu, 1 dan 2 gitu. Akhirnya kan diperkenankan masuk gitu. Justru memindai ya, supaya data itu masuk ke Peduli Lindungi. Kita tahu persis siapa itu yang ada nick-nya kan, siapa yang berada di area tertentu pada jam sekian sampai jam sekian. Kita bisa tahu kalau ada penularan, kalau ada orang tertular di situ pada hari itu jam sekian, kita tahu siapa yang ada di situ. Nah, jadi kita bisa langsung melakukan tracing kan. Itu kepentingan dari Peduli Lindungi itu bukan sekedar juga untuk supaya yang ada di situ adalah orang yang aman ya, tapi juga untuk keperluan tracing gitu. Bagian dari tracing ya. Oke, baik. Ya. Baik Pak Windu, terima kasih. Dr. Siti Nadia juga terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu, Dokter dan Pak Windu.